Selamat malam. Saya ucapkan kepada anggota Gereja Keramat Pulo dan juga tamu-tamu yang telah bergabung malam ini di kebaktian online, kebaktian Rabu malam PTMC Keramat Pulo. Sebelum kita memulai perbaktian Rabu malam kita, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai perbaktian Rabu malam, mari kita sama-sama membuka lagu Sion edisi lama nomor 281, Aku Perlu Yesus. Doa pembuka pada malam hari ini dibawakan oleh Ibu Berta. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa atas kasih kemurahan-Mu sepanjang setengah minggu ini dan untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah pada pertengahan minggu ini dan menyampaikan doa-doa kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman yang telah disiapkan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Zai. Biarlah firman ini yang meneguhkan kami Tuhan, terutama dalam masa-masa seperti ini, agar kami tidak goyah, karena kami tahu kami berpegang kepada Engkau saja. Terima kasih Bapak telah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta
Paul Emerson Zai. Selamat malam saudara, selamat berbahagia. Kita patut bersyukur kembali oleh karena kasih Tuhan menyelamatkan kita, dan malam ini malam khusus untuk malam permintaan doa. Kita boleh berkumpul bersama sekalipun hanya melalui udara, melalui jaringan media yang tersedia. Sebelumnya kita berdoa untuk mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah namamu karena besar kasih karuniamu. Saat ini kami menyediakan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Bersabdalah kepada kami, biarlah firmanmu menguasai hati dan pikiran kami. Urapi hambamu yang menyampaikan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini, saya rindu membagikan kepada kita bagaimana kelanjutan seruan yang disampaikan oleh Yesus pada zaman dahulu kala tentang keselamatan dan kebahagiaan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang kekasih, di dalam pelayanan Yesus di atas dunia ini, kalau kita ikuti ceritanya demi cerita, sejarah bagaimana dia melayani, saudara akan tertegun bagaimana melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Hari berlalu, tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak ada sesuatu yang tidak berguna. Tidak ada sesuatu yang tidak menjadi berkat di dalam pelayanan Yesus. Itu sebabnya sekalipun dengan keadaan yang lelah, Yesus tetap dalam sukacita melayani, oleh karena dia lihat hasil pelayanannya sangat luar biasa, bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Di dalam Markus pasal yang ke-7, bila mana kita membaca ayat di sini, saudara-saudaraku yang kasih, seorang utusan orang-orang Farisi disertai dengan seorang mewakili Saduki yang kaya dan bangsawan, serta rombongan imam-imam, orang yang tidak beriman, kaum ningrat dari bangsa itu, dan kedua sekte ini adalah menjadi musuh yang besar. Orang Saduki mengambil hati pemerintah yang sedang berkuasa agar dapat mempertahankan kedudukan dan kekuasaan mereka. Sebaliknya, orang-orang Farisi yang menaruh kebencian yang meluas terhadap orang Roma, yang merindukan saatnya bila mereka dapat menyingkirkan kuk pemenang itu. Tetapi orang Farisi dan orang Saduki ini, saudaraku, sekarang bersatu melawan Kristus. Ini pelajaran yang sangat menarik, saudara. Ada istilah yang saya selalu sampaikan di dalam kehidupan kita bersosial. Tidak ada persahabatan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana terjadi satu perselisihan antara orang Saduki dan orang Farisi, mereka ini saling musuh. Namun pada saat mereka menghadapi Yesus, justru mereka bersatu untuk memusuhi Yesus. Luar biasa. Jangan heran ada orang yang kita lihat, mungkinkah itu yang kita kenal, yang tadinya kita rasa menjadi sahabat, yang mereka tadi kita lihat dengan yang lain itu bermusuhan, tetapi di satu saat mereka akan bersatu, yang bermusuhan ini untuk menjadi lawan saudara. Kenapa? Karena di sana ada kepentingan, saudara. Jadi permusuhan mereka seolah-olah lebur oleh karena kepentingan mereka karena tidak suka melihat Yesus. Ini luar biasa cara setan untuk dapat mempengaruhi manusia memusuhi Yesus Kristus.
Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kegemaran mencari kegemaran. Kejahatan di mana saja itu terdapat akan bersekongkol dengan kejahatan untuk membinasakan kebaikan. Nah, apa yang menjadi pelajaran penting buat kita pada saat ini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu orang-orang ini datang kepada Yesus, lalu mereka meminta tanda. Dan ketika zaman Yosua, Israel keluar untuk bertempur melawan orang Kanaan, ya, matahari diam atas perintah pemimpin itu sampai kemenangan diperoleh. Ada banyak keajaiban yang sudah ditunjukkan dalam sejarah mereka. Oleh karena pada waktu itu Tuhan yang menjadi pemerintah atas mereka. Nah, tanda yang seperti itulah yang dituntut dari Yesus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi bukannya tanda-tanda ini yang diperlukan orang Yahudi sesungguhnya. Bukannya hanya bukti lahiriah yang dibutuhkan orang-orang ini. Itulah sebabnya kenapa Yesus katakan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, dia berkata kepada mereka, rupa langit kamu tahu membedakannya. Kamu bisa meramalkan cuaca, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran penting buat kita hari ini. Ada banyak orang yang sekarang ini hanya mau melihat tanda secara lahiriah yang menguntungkan diri mereka sendiri. Apakah itu mukjizat untuk kesembuhan? Apakah itu mukjizat untuk mendapatkan ekonomi yang baik, pekerjaan yang bagus, pasangan yang baik? Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita jarang untuk memperhatikan tanda-tanda yang menyangkut masa depan, hidup yang kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua yang kita inginkan itu Tuhan tahu. Semua yang saudara rindukan dengan saya Tuhan tahu. Itulah sebabnya Tuhan mengeluh dalam hatinya, mengapa angkatan ini meminta tanda? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru di dalam Matius pasal yang ke-12, kitab Matius pasal 12, di sini ada yang diberikan oleh Yesus kepada mereka satu jawaban, yaitu mulai ayat 38 yang dikenal dengan tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengarkan perkataan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman Ratu Selatan itu akan bangkit bersama-sama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya ada yang di sini yang lebih daripada Salomo. Yesus sudah menceritakan kepada orang-orang ini, sembari bertanya mengenai tanda, tapi Yesus sedang memberitakan apa yang akan terjadi. Kita tahu bahwa Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Dan inilah yang dipakai Yesus kepada mereka, bahwa yang hadir di sini, yaitu dirinya sendiri, yaitu Yesus sendiri, akan mengalami
hal yang sama dapat dikatakan oleh Yesus tadi di dalam ayat itu. Ya. Saudaraku yang kasih, anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Saudara, ini pelajaran yang sangat penting di dalam diri kita. Agar kita boleh memahami bagaimana cara Yesus menjawab orang-orang yang sengaja untuk mencari-cari kesalahan. Bagi Yesus, dia tidak mengambil pusing dengan apa yang mereka pikirkan. Karena itu adalah kebodohan, itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Mereka hanya mau memuaskan selera nafsu keinginan mereka. Tetapi Yesus sedang menarik pikiran orang-orang ini yang bertanya ini kepada satu hal yang penting, adalah kematian Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita hanya mau melihat hal-hal lahiriah, tetapi kita melupakan, menyepelekan, meremehkan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita lebih dari hari ini. Kalau saja kita bisa memahami siapakah Allah yang kita percaya, siapakah Allah yang memerintah dunia ini, siapakah Dia yang menyelamatkan dunia ini, harusnya manusia itu akan lebih mencari Dia, akan lebih memusatkan perhatian kepada Dia, gantinya kepada semua hal-hal yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya tidak salah Matius pasal 6 ayat 33, saudara. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan dipertambahkan bagimu. Jangan dibalik, saudara. Kita tidak akan meraih, mencapai apa yang kita inginkan kalau kita ini tidak bernafas. Kalau tidak kita sehat, kalau kita ini tidak kuat, kalau kita ini tidak panjang umur, itu semua tidak akan kita raih. Tetapi siapakah sumber kesehatan, siapakah sumber nafas, siapa sumber kehidupan, siapakah sumber rezeki dan berkat-berkat, justru itu yang harus dicari lebih dahulu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang sebenarnya dikatakan tadi, Yesus sendiri menjadi sedih hatinya. Orang selalu melihat hal-hal lahiriah, sementara Dia sedang menyediakan sesuatu yang lebih dari lahiriah itu. Dan bukan berarti yang lahiriah itu enggak diberi. Tetapi skala prioritas yang kita simpan, yang kita lakukan, yang kita hidupkan, yang kita percaya, saudaraku, inilah yang menjadi masalah. Yang terutama kita buat menjadi yang terakhir. Yang terpenting kita buat menjadi yang tidak penting. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya senang dengan pelajaran pada malam hari ini. Kita sedang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk melihat hal-hal yang baka, yang permanen, bukan hanya sementara, dan bukan sekedar isapan jempol belaka. Karena kita nikmati juga di atas dunia ini. Saudara-saudaraku, setiap mujizat yang diadakan oleh Kristus, Ia sedang melakukan satu pekerjaan yang telah dinubuatkan sebagai seorang Mesias. Tetapi kadang-kadang perbuatan baik ini bukan justru dihargai oleh orang-orang Farisi. Pelayanan Yesus ini dianggap sebuah perbuatan murahan, bahkan menjadi hinaan. Orang-orang Yahudi pada saat melihat Yesus itu melakukan mujizat, gantinya mereka bersyukur, gantinya mereka memuji, tetapi yang muncul di hati adalah keiri hatian. Yang ada di hati adalah kebencian. Saudara bisa bayangkan, itu pun terjadi dalam gereja Tuhan, terjadi dalam jemaat. Pada saat ada pekerjaan tentang pekerjaan pelayanan, penginjilan,
pemeliharaan di gereja kepada orang-orang yang ada dalam gereja. Ada juga di gereja ini yang tidak memperdulikannya. Ada juga orang-orang yang justru mengkritik kerjanya. Gantinya memberikan dukungan, saudaraku. Justru menghalang-halangi. Enggak usah jauh, saudara. Kalau kita menyadari tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita yang lebih dahulu menjadi panutan orang terdepan untuk menjalankan pekabaran ini. Tetapi sayang, saudara, kalau kita jujur dalam gereja kita sekarang ini, justru kita bisa melihat suam-suam kuku, dukungan kita terhadap pekerjaan Tuhan sangat sedikit. Dan kita sebenarnya kalau kita mau jujur, tidak ada bedanya, beda tipis dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki di zaman Yesus. Sementara Yesus kerja keras bersama murid-muridnya, tidak kenal lelah, tidak kenal letih. Mereka kadang-kadang seharian tidak makan, mereka melayani, berjalan terus dikerumuni orang banyak untuk mendapatkan pelayanan. Tapi di saat yang sama, berdiri orang-orang yang hanya kerjanya mencari kesalahan. Saudara-saudara yang mendengarkan firman malam hari ini, apakah saudara rasakan pada saat di dalam gereja sedang membicarakan pelayanan, sedang membicarakan pemeliharaan, sedang membicarakan kemajuan, sedang membicarakan dana yang dibutuhkan, bagaimana supaya pekerjaan Tuhan ini maju? Saudara pernah mendengar suara-suara sumbang yang kerjanya hanya melemahkan, yang kerjanya hanya mau menarik, yang hanya mempersalahkan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mengundang saudara, mari kita rubah sikap itu. Jadilah seperti Yesus yang di hati pikirannya hanya memikirkan keselamatan dunia ini, yang mau memberikan nyawanya hanya untuk keselamatan saudara dan saya. Tidak salah bila mana apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Biarlah kamu memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Saudaraku, orang yang menyebut dirinya orang Kristen, harusnya pikirannya seperti pikiran Kristus. Itulah sebabnya pada malam hari ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik. Jangan kita terperangkap dalam kehidupan orang-orang yang hanya bicara secara teori, tetapi sesungguhnya mereka memungkiri iman mereka. Bila pekabaran kebenaran disampaikan pada zaman kita, ada banyak orang berseru seperti orang Yahudi. Tunjukkan tanda kepada kami. Perbuatlah bagi kami satu mujizat. Saudaraku yang kasih, Kristus jelas hari itu tidak memberikan permintaan orang Farisi untuk memberikan tanda. Ia tidak mengadakan mujizat di padang belantara sebagai jawaban sindiran oleh setan. Ia tidak memberikan kepada kita kuasa untuk membuktikan diri atau hanya memuaskan sifat kekurang percayaan atau kesombongan. Jadi firman ini, saudara, bukanlah untuk dipermainkan. Firman ini sungguh mahal karena ini menyucikan. Firman ini memberikan kehidupan. Jadi tidak boleh dibuang sembarangan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan begini, bukankah dengan mujizat kita dapat melepaskan diri perhambaan setan? Perseteruan terhadap setan bukan terdapat dengan sendirinya dalam hati manusia. Sifat itu ditanam oleh rahmat Allah. Bila seorang yang sudah dikendalikan oleh kemauan yang degil dan keras kepala dibebaskan,
serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada pengaruh yang tegas dari Roh Kudus, maka satu mujizat diadakan. Demikian juga halnya bila seorang yang sudah berada di bawah penipuan hebat tiba pada pengertian akan kebenaran kelak. Jadi saudaraku yang kasih, apa maksudnya dalam kalimat ini? Bahwa mujizat yang besar yang akan terjadi sebenarnya bukan minta tanda, bukan masalah kesembuhan jasmani saja, tetapi mujizat yang terbesar adalah perubahan hati yang keras, yang degil itu untuk menerima kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap kali satu jiwa bertobat dan belajar mengasihi Allah dan memelihara hukum-hukumnya, maka janji Allah akan digenapi apa yang ditulis dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan perubahan dalam hati manusia ini adalah perubahan tabiat yang merupakan satu mujizat yang dalam Kristus adalah mujizat yang besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam memasurkan sabda Allah, tanda yang harus ditunjukkan sekarang ini dan yang senantiasa harus kita sampaikan ialah hadirnya Roh Kudus untuk menjadikan sabda itu kuasa yang membaharui bagi mereka yang mendengarnya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi kesaksian yang penting saat ini, adalah bekerjanya Roh Tuhan di hati manusia, di hati jemaat, di hati para gembala, di hati para majelis, agar mereka boleh melihat bukan hal-hal lahiriah saja, tapi mereka boleh melihat hal-hal yang akan datang, hal-hal yang besar yang menyangkut kepada hidup yang kekal. Jadi biarlah melalui firman pada malam hari ini, saya rindu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita kasih hati kita kepada Tuhan. Mari kita berikan hati kita kepada hal-hal yang penting, yaitu tentang keselamatan. Mujizat tadi, mujizat yang paling besar di mata Tuhan adalah perubahan hati. Betapa sukacita besar di sorga apabila umat manusia ini, orang-orang yang ada dalam gereja, hati mereka diubah menjadi suci, hati mereka diubah menjadi setia kepada Tuhan, hati mereka diubah menjadi orang yang rendah hati dalam menuruti firman Tuhan, bukan menjadi alat setan yang merasa anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku, semoga dengan firman yang saya bawakan malam hari ini boleh menolong kita tidak kembali kepada perbuatan bodoh dari orang-orang Farisi, dari orang-orang Saduki, yang hanya mencari kesalahan, yang hanya mau melihat memuaskan keinginan mereka secara lahiriah, tetapi sesungguhnya mereka memusuhi Yesus Kristus. Jadikanlah engkau sahabat Yesus, gantinya menjadi musuh, dengan kita memberikan dukungan dalam pekerjaannya, dengan kita menyerahkan selera kita, hidup kita, pikiran kita, memikirkan hal-hal yang indah di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam ini adalah malam permintaan doa. Bila mana ada hal-hal yang saudara inginkan, saudara rindukan, pergumulan, ataupun ucapan syukur, nanti pada saat kita berdoa, saudara akan boleh menyampaikannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Engkau Allah kami, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha murah, Allah yang maha perkasa, dan juga maha pengasih. Kami puji, kami muliakan Tuhan saat ini.
Dan kiranya semua yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini datang memuji Engkau. Bapa, kami manusia yang lemah. Kami manusia berdosa, Tuhan. Saat ini kami mau datang kepadamu memohon pengampunan. Dan kiranya Tuhan, sucikan kami oleh karena kemurahan-Mu saja. Bapa yang baik, kami tahu Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, yang siap mendengar dan memberikan menjawab doa-doa kami. Hamba-Mu datang menyerahkan umat-Mu saat ini ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka yang mendengarkan firman di mana saja pada saat ini, di rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam usaha tangan mereka, di dalam rencana-rencana mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberikan berkat berlimpah pada saat kami menghadapi masalah di atas dunia ini dengan banyaknya bencana, penyakit silih berganti. Tetapi Tuhan menyelamatkan umat-Mu sesuai dengan janji-Mu. Tuhan, kiranya memberkati negara kami, semua aparatur negara, demikian juga seluruh rakyat ini ya Tuhan, boleh bekerja bersama-sama agar kami boleh merasakan damai dan mempunyai kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan sebelum Yesus datang kali yang kedua. Kami juga berdoa ya Bapa untuk organisasi gereja Tuhan. Berkati pimpinan kami sampai ke jemaat. Biarlah kami boleh bersatu dengan hikmat sorga, mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Rencana-rencana gereja di dalam pelayanan menyebarluaskan akan pekerjaan Tuhan. Oh Bapa, Tuhan kiranya berkati. Mulai dari hamba-Mu sebagai gembala, demikian juga tua-tua jemaat. Berikan kami semangat yang sama, kesatuan hati, mempersembahkan segala sesuatu yang ada pada kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu, biarlah kami membuka hati pikiran kami untuk boleh bekerja sama untuk melayani Tuhan, membagikan pekabaran, bersaksi kepada dunia ini. Saat ini bila mana anak-anak Tuhan masih ada yang terselip di hati mereka yang ingin mereka minta kepadamu, sendengkan telinga-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kepada kami waktu untuk belajar firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Bagaimana Tuhan mengasihi dunia ini dengan berbagai cara untuk memanggil kami ke dalam terang-Mu. Tapi di saat yang sama ada orang-orang yang tega, yang betul-betul tertutup hati nurani mereka. Sekalipun sudah menerima firman, mengenal akan kebenaran, tanda-tanda daripadamu, tetapi hanya dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Oh Tuhan, pada saat ini biarlah firman-Mu ini Engkau meteraikan di hati kami, sehingga kami setelah mendengarkan firman ini, hati kami diubahkan. Kami boleh menjadi pelaku firman dan orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur atas rumah tangga yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah kiranya keluarga kami di mana kami ada, Engkau berkati dengan penuh sukacita. Saat ini umat-umat Tuhan, bila mana ada kerinduan mereka untuk menyampaikan ucapan syukur, kiranya Engkau sendengkan telinga-Mu.
Mari kita sambut firman Tuhan dengan membuka lagu Sion edisi lama nomor 260, Aku Kelak Pandang Raja di Surga. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami minta Roh Kudus Tuhan agar dapat menaungi kami, agar kami dapat melakukan firman ini di dalam hati kami. Kiranya Tuhan juga menyertai kami sepanjang sisa minggu ini, supaya apa yang kami pikirkan dan kami lakukan semua hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perbaktian Rabu malam pada malam hari ini telah berakhir. Kami mengundang kepada anggota dan mungkin ada tamu-tamu untuk mengikuti kebaktian Rabu malam di minggu-minggu selanjutnya melalui kebaktian online ini. Dan kepada anggota dan tamu-tamu yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan mentransfer melalui rekening gereja seperti di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati, amin.